Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Gani Rejal Jawi. Pada pagi hari ini kita akan melihat sebuah video perbincangan Mama Gufron dengan Kiai Haji Muharrar. Mari kita simak dan saksikan sama-sama videonya. Pancasila mengakui NKRI hilang. Tetapi kalau kita di Nusantara ini benar-benar belusukan spiritual, Pancasila mengakui NKRI Indonesia Nusantara, itu untuk menyelamatkan budaya. Nah sekarang kita hanya satu pintu masalah Islam, yang lainnya di mana? Sedangkan di Indonesia tempatnya tempat Pancasila, bukan tempatnya satu pintu agama Islam. Padahal di Indonesia pun semua sudah dirangkum disebutkan itu kan kata Syekh Nawawi. Kata Abdullah Ma'arif begitu. Demi keselamatan negara, demi keselamatan rakyat, kita pintar ngaji kitab, Quran, salawat ini, tapi tidak cinta kepada negara, tidak cinta kepada rakyat, bagaimana nanti? Dosa atau tidak? Bukan dosa lagi, kewala. Tetapi kita demi keselamatan keseluruhan, makanya kita dibangkitkan kembali. Kenapa NU ada satu abad? Nah, kata saya waktu di itu satu abad semua harus dibakar dulu, karena kalau nggak dibakar nggak akan kedua kalinya nanti bahaya. Jadi Indonesia ini, Nusantara ini adanya Balawi akan menjadikan radikal ISIS dan teroris. Bahaya nggak? Nah, kenapa begitu? Karena dia sudah punya pedoman. Pengen oker alih kepada yang kenapa? Pancasila diakui, Merah Putih diakui, Indonesia Raya diakui. Nah, sedangkan itu hasilnya nenek moyang kita, berarti nenek moyang kita disebut acung nanti. Nah, gak apa-apa. Emang negaranya dia atau negaranya Republik atau negaranya Nusantara? Kita harus. Jadi sekian PALI ini yang sangat-sangat membahayakan di Indonesia siapa Nubian? Itu tadi sudah disebutkan. Ini jadian. Yang disebutkan ya Pak Lutfi. Iya, itu semua itu rontak-rontak. Kalau kita tidak menyadari, bagaimana nanti? Nah semua harus taati maklum, sedangkan dia tanggung jawab di akhirat. Jadi kalau ingin apa itu merungkapkan PALI yang harus kita langkah kita yang sangat strategis adalah merobohkan mudah. Satu apa? Yaitu santri harus benar-benar dipegang dengan kebangsaan, dipegang dengan marwah yang Nusantara, budaya dan Pancasila. Itu kuncinya. Gak ada lagi, karena kita KTP-nya dipegang oleh Pancasila. Ya, semua yang ada di Indonesia itu. Makanya orang yang merugikan itu coba santri diperkuat, jamaah diperkuat. Terus apa itu ada statement kalau Mbah Maimun Zubir itu mengakui tentang PALI dan mengakui kalau HBF itu mimpi Rasul. Begitu juga Romo Kiai Khalil Bangkalan dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani. Statement seperti itu kira-kira benar atau tidak? Seperti Syekh Yasin Al-Fardani. Saya lama berguru sama Syekh Yasin Al-Fardani di Mekah. Saya semuanya kumpul kita berikan. Jadi tidak, beliau tidak. Jadi dia itu tidak benar ya kalau saya makanya saya 4 perkara di pagi itu dia nggak berani. 4 perkara apa tadi? Ya. 1. Sejarah NU. Sejarah NU harus dikembalikan. Ya, sejarah Koreko harus dikembalikan. Makom harus dikembalikan. Sejarah negara harus dikembalikan. Oke. Cukup, nggak banyak komentar. Betul nggak? Itu kuncinya. Ada yang berani gitu. Kalau masalah kita bisa gampang dirubah, bisa ada yang aslinya, betul nggak? Tapi kalau sudah merubah negara, merubah Pancasila, Merah Putih enggak, ini saya jawabnya. Biar saya jadi tumbalnya Pancasila. Di depan Panglima Kapolri siap, saya udah ngomong. Apa yang ditakuti? Nah, ulama Nusantara membela apa? Di Indonesia membela apa? Berarti membela Pancasila. Membela budaya.
Pernah nggak Buya sama Habib Lutfi bertemu langsung beradu argumen dan mungkin Nggak berani. nggak berani, beliau nggak berani. Nggak berani. Aduh, ngampora gitu. Kenapa kok beliau sampai nggak berani? Ya tanyakan dulu kepada beliau. Kalau saya kan biasa-biasa, udah pusat. Iya. Ya, Ngurusi orang Terus lain gimana apa? tanggapan Buya tentang muhibin yang selama ini seakan-akan berani segala-galanya, bahkan mereka juga siap perang apabila PBI mengangkat senjata. Mereka juga siap perang yang digembur-gemburkan sama gimana kalau saya itu dia Aneh-aneh. Nggak ada nggak program. berani. Karena orang Nusantara, orang Jawa maupun orang Indonesia Iya, punya kelemahan. iya. Apa? Gotong royong. Nggak berani. Kita menghantamnya bukan begini, itu saudara kita. Tapi kita menghantamnya ya Jadi nggak mungkin terjadi perang. Ya? nggak mungkin. Atau kalau mau perang dari dulu. Oke. Waktu kejadian di Tasik, Garut, Ciamis, Bandar, di mana? Dari hasil apa itu berhati-hatian Buya, Alwi ini, apa semua Alwi ini tidak dilihat Rasul? Apa mungkin ada beberapa Alwi yang itu dilihat Rasul, kemudian yang lain itu adalah palsu? Kalau Duriya Rasul itu nggak banyak ngomong, iya. Dan mereka tidak ada di Nusantara, adanya di khusus, Iya, di Mekah atau di Turki, ya. iya. Dan aslinya Duriya Rasulullah ya ada di Indonesia, Nusantara. Contohnya siapa? Ya Wali Songo. Contohnya siapa? Ya ulama. Kok berani menyelamatkan negara? Berani menyelamatkan Mekah Madinah? Apakah tanpa Syekh Nawawi bisa aman ke Indonesia? Atau luar negeri atau Timur Tengah? Betul nggak? Ya. Biasanya gimana? Mungkin atau Jadi mbak dikatakan Alwi semua tidak dilihat Rasul ya, sampai Habib Umar pun tidak dilihat Rasul ya. tidak. Tidak. Kalau Duriya Rasul nggak mungkin minta itu dan ini. Duriahnya Rasul Mahmud, Rahman Rohim, dan pondoknya apapun gratis total. Iya. Semua dikasih makan. Iya. Ayo. Kalau gitu nggak sesuai dengan Quran hadis, berarti bohong. Iya. Kemudian ini akhir-akhir ini kan sering ada orang-orang apa itu Timur Tengah yang berdatangkan ke Indonesia. Katanya kan mereka itu berdakwah gitu. Bukan. Berdakwah dan sebagainya. Mereka itu memancing. Jadi bisa dioper alih. Jadi ulama-ulama Nusantara supaya diam, mereka mengikuti jejaknya mereka. Disebut agen. Apa kan? Iya. Nah, jadi melawannya ke pondok-pondok, melawannya ke jamaah-jamaah, karena Indonesia itu kan paguyubannya cepat. Iya. Karena disitulah ilmu seni. Bagaimana penanggapan Buya tentang Alwi ini kan ya ada yang jelek, ada yang baik, ada yang khusyuk, ada yang pekerjaannya mentarbiyahkan umat, bahkan mereka juga ada yang apa itu tidak pernah minta-minta dan sebagainya. Ya, betul. Bagaimana menanggapi? Kalau saya mah cuma satu kata aja, Ya. dia punya ilmu salju aja semua. Tahu nggak ilmu salju? Di depan lemah lemut, tapi di dalamnya, waduh, saya tahu semua. Gitu ya. 40 tahun saya musafir. Tetap sangat membahayakan ya walaupun Saya Alwi itu. 40 tahun musafir seluruh dunia, tahu saya isinya semua. Bagaimana isinya Yaman, Iya. Turki, atau dari Uni Ngapusi. Soviet, dimanapun lah. Jadi paham saya. Kemudian apa itu kan banyak ya apa itu pribumi ini memondokkan di pondok-pondok Alwi. Di Indonesia kebetulan ini sudah mulai menjamur pondok-pondok Habib itu banyak. Bagaimana nasihat Buya tentang pribumi yang memondokkan di apa itu pondoknya Habaib? Apa ditarik? Apa biar di situ? Apa orang-orang yang belum memondokkan anaknya diantarkan ke pondok Habaib? Gimana? Begini, dia itu kan punya cara disebut ilmu salju. Dia mendekati dulu kiainya. Nah sudah itu, sudah ketemu, diambil dokter Ali. Iya. Nanti kiainya diundang, di ini, wah kemarin juga Rasulullah juga. Akhirnya dokter Ali. Itu dia pun masjid, musola begitu. Nah
Kenapa? Nanti juga kalau ini kembali lagi. Suudonya. Karena yang diajarkan kitab-kitab Nusantara loh. Iya. Maaf loh ini. Ya, jadi menurut Buya, untuk warga Indonesia semuanya, tolong jangan memondokkan anak di tempat PLG gitu, apa gimana? Nanti juga lepas sendiri. Banyak sekarang yang lepas. Iya. Ya maksud kami gini, apa itu? Ini kan banyak ya, pondok-pondok PLG kan banyak kan. Sikap kita sebagai pribumi, boleh apa tidak memondokkan anak kita ke tempat beliau? Apa tidak boleh? Kalau menurut saya, Iya. nanti juga mereka atau orang tua nanti dioper alih kembali ke asal usul Nusantara. Akan sadar dengan sendiri. Sadar kalau kita, oh kamu nggak boleh berarti kita salah. Tetapi nanti hidayah Allah itulah. Tapi hidayah Allah itu kan kita harus berjuang, harus terjun ke lapangan. Kalau duriannya Rasul itu Rahman Rahim, Iya. masa ilmu harus bayar. Iya. Ayo, Tapi mana seluruh ada betul nggak? Oke. ikutilah orang lain tidak minta imbalan. Saya sih jelas. Bagaimana penanggapan Buya tentang makam-makam yang dirias nanti seperti pengantin? Boleh apa tidak? Itu nggak boleh, biasa aja sebetulnya. Karena itu makom-makom itu kan supaya nanti dioper alih. Peralih. Padahal di dalamnya siapa atau gimana, karena dia ada maksud dan tujuan. Nanti kalau sudah semua ke situ, oh ini tanah nenek moyang kita, ya dia. Begitulah. Padahal dia ke sini nggak punya apa-apa. Iya. Tahu saya semua. Alhamdulillah itu mas. Saya pernah dengar apa itu percakapan Buya di media sosial. Kalau Buya ini bisa ngomong sama semut. Ini benar apa enggak? Buya ini bisa ngomong sama semut apa enggak? Ya benar ya? Kalau kita itu ngajarkan ngaji ke santri, apakah raga semut itu bisa tunduk nggak sama santrinya atau gimana? Gotong royongan kayak ini kan itu ilmu semut. Iya. Di Quran pun ada surat An-Naml. Iya. Berarti kalau nggak percaya kepada Nabi, Iya, percaya sama Nabi Karena Sulaiman. Sulaiman kan memang itu sudah mujian. Iya. Nah, yang kami tanyakan, Buya serta temannya kan pernah mengatakan saya bisa ngomong sama semut. Itu memang benar, Buya bisa ngomong bercakap-cakap, lalu semutnya ngomong, lalu Buya paham. Apa hanya sekedar ngomong-ngomong saja? enggak paham. Itu kan bahasa khusus. Paham gitu ya. Bahasa khusus. Sebabnya kalau yang di media sosial itu kan di framing, kalau sekedar ngomong sama semut semua orang bisa, tapi kalau kita paham apa enggak yang diomongin semut kayak ini belum tentu. Itu kan semua kan ada ilmunya. Kalau tanpa ilmu nggak usah kita punya ilmu tuh. Iya. Benar. Iya. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah karya tulis Buya, Mama Gufron, kitab Samawi ya. Silakan panjenengan kalau pengen pesan kitab Samawi, bisa chat di nomor WA saya 081 228 032. Nanti masalah harga insya Allah sama. Ya ini adalah karya tulis beliau. Jadi netizen-netizen yang mengatakan bahwa Buya Gufron ini Bapak Mama Gufron yang asli mereka bodoh, semua percakapan adalah fiktif semua. Ini diantara karya-karya tulis beliau. Ini ada beberapa tulisan-tulisan merah dan merah-merah ini. Ini adalah bahasa Samawi atau bahasa Suryani, bahasa Suryani. Hurufnya ada di situ. Ini beliau punya karya tulis banyak, berapa Buya? 500 kita. 500 Kita kitab. beda judul. 500 kitab insya Allah nanti untuk hari berikutnya saya akan ngecek sendiri langsung di Malang, akan ngecek keberadaan kitab yang ada 500. Jadi ini sebuah statement yang tipu-tipuan seperti mereka yang nipu-nipu makom itu. Apa memang benar? Yang pasti ini adalah salah satu dari karya tulis beliau yang nggak mungkin lah ada orang
membuat apa karya tulis seterbang ini kemudian mau di framing bahwasanya beliau bodoh itu kayak gak mungkin itu. Sampai Pipiwan malu sendiri gitu. Kemarin. Itu salah satu kitab. Masih banyak.